Kita semua lagi sering banget kan dengar soal transisi energi. Tapi, di tengah-tengah itu semua, Pertamina justru ngelakuin sesuatu yang jujur aja bikin kita semua garuk-garuk kepala. Nah, ini kayak sebuah teka-teki yang bakal kita coba pecahkan bareng-bareng. Nah, ini dia inti masalahnya. Kenapa coba Pertamina malah impor bensin yang udah jadi, yang udah dicampur bioetanol? Bukannya lebih masuk akal kalau dicampur sendiri di sini, di dalam negeri? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Oke, sebelum kita bisa memecahkan teka-teki ini, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Kita kenalan dulu sama tersangka utamanya, apa sih bioetanol itu? Terus plus minusnya dari sisi teknis apa aja? Gampangnya gini, bioetanol itu bahan bakar yang dibikin dari tanaman. Bisa tebu, jagung, atau singkong. Nah, cairan ini terus dicampur ke bensin. Tujuannya? Tentu aja, biar bahan bakar kita jadi lebih hijau, lebih ramah lingkungan, dan yang nggak kalah penting, biar kita bisa ngurangin impor minyak mentah. Kedengarannya kan ideal banget ya, tapi tentu ada detail teknis yang perlu kita tahu. Kuncinya tuh ada di persentase campurannya. Kalau kita lihat di sini, ya campuran rendah kayak S10 itu banyak untungnya. Oktan bisa naik, emisi berkurang, dan enaknya lagi, kita nggak perlu repot-repot modifikasi mesin. Tapi kalau campurannya dibikin tinggi, misalnya E20 ke atas, emang sih emisinya turun drastis, tapi risikonya juga makin besar. Bisa-bisa mesin rusak dan kendaraan jadi lebih boros. Nah, ini dia pilihan sulitnya. Dan angka ini tuh penting banget loh. Coba bayangin, dengan campuran 10% aja, Indonesia itu punya potensi buat motong impor bahan bakar fosilnya sekitar 10% juga. Angka segitu untuk skala nasional, wah, gede banget loh. Oke, sekarang kita udah lebih paham kan soal plus minus etanol ini. Nah, saatnya kita balik lagi ke misteri utamanya. Kenapa Pertamina milih buat impor campuran yang udah jadi? Jadi, ini bukan sekedar rencana atau wacana lagi ya, ini beneran udah kejadian. Faktanya, sejak awal 2023, Pertamina lewat anak usahanya itu emang udah rutin ngimpor bahan bakar yang dicampur bioetanol. Jadi, apa dong logika dibalik ini semua? Ternyata, ini bukan keputusan asal-asalan. Ada 4 alasan strategis yang udah dipikirin matang-matang. Pertama, kualitas dan efisiensi. Mereka bisa dapat produksi pakai yang bagus tanpa harus keluar duit banyak buat bangun fasilitas pencampuran. Kedua, soal logistik dan biaya. Mencampur di pusat blending kayak Singapura itu ternyata bisa lebih hemat karena skalanya raksasa. Ketiga, ini langkah antisipasi, semacam tes ombak buat jaga-jaga kalau nanti pemerintah mewajibkan bioetanol. Dan yang terakhir, alasan paling pragmatis. Produksi etanol lokal kita emang belum siap dan harganya belum kompetitif. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Langkah Pertamina yang bisa dibilang maju ini ternyata terjadi di sebuah ruang hampa. Maksudnya, ruang hampa regulasi. Tabel ini nunjukin dengan jelas banget perbedaannya. Coba deh kita bandingkan. Program biodiesel kita itu ada mandat kuat dari pemerintah, yaitu B35. SNI-nya jelas, insentifnya juga jelas. Sekarang kita lihat kolom bioetanol. Mandat kosong, masih sukarela. SNI belum diatur secara spesifik. Insentif? Wah, jauh banget ketinggalan. Kelihatan banget kan jomblangnya? Jadi kalau kita rinci lagi nih, rintangan vakumnya tuh jelas banget. Pemerintah belum mewajibkan. Terus standar nasional Indonesia untuk bahan bakar kita belum diupdate untuk mengakomodasi campuran etanol. Insentifnya juga kalah jauh sama biodiesel dan aturan main untuk pasokan dari dalam negeri juga masih abu-abu. PR-nya masih banyak banget. Terus gimana dong nasibnya ke depan? Gimana caranya kita bisa nyambungin langkah korporasi yang udah lari duluan ini dengan kebijakan nasional yang kelihatannya masih ketinggalan? Kunci buat membuka potensi bioetanol ini ada di beberapa langkah konkret. Pemerintah perlu segera bikin mandatori pencampuran. Ya mungkin bertahap aja kayak program biodiesel dulu. Terus SNI-nya harus direvisi biar ada payung hukum yang jelas. Habis itu siapin paket insentif yang menarik buat investor biar mereka mau masuk. Dan terakhir yang nggak kalah penting, bangun aturan main yang jelas buat rantai pasok domestik kita. Jadi intinya adalah korporasi udah lari kencang. Pertanyaannya sekarang, regulasinya bisa ngejar nggak? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara kita menyeimbangkan langkah pragmatis jangka pendek ini dengan visi besar kita untuk kemandirian energi jangka panjang? Nah, masa depan bioetanol Indonesia sepertinya sangat bergantung pada jawaban dari pertanyaan itu.